Ada seseorang guys yang tiba-tiba menjauhi kamu, nggak ada angin, nggak ada hujan, cuma adanya badai petir. Terus tiba-tiba menjauh begitu ya. Awalnya akrab, dekat gitu ya, dan kemudian kamu kayak ngerasakan ada sesuatu yang getar-getar gitu guys. Dan kamu bisa ngerasain kalau dia juga ngerasain ada yang getar-getar gitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba nggak jelas menjauh. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang tiba-tiba menjauhimu guys, untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Desember 2023 ya. Oke. Ada seseorang guys yang tiba-tiba menjauhi kamu, nggak ada angin, nggak ada hujan, cuma adanya badai petir. Terus tiba-tiba menjauh begitu ya. Awalnya akrab, dekat gitu ya, dan kemudian kamu kayak ngerasakan ada sesuatu yang getar-getar gitu guys. Dan kamu bisa ngerasain kalau dia juga ngerasain ada yang getar-getar gitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba nggak jelas menjauh. Nyebelin ya orang seperti itu ya. Bukannya ngasih penjelasan kenapa tiba-tiba menjauh, bukannya ngasih alasan kenapa tiba-tiba menjauh, tapi malah banyakan cari alasan. Yes, oke. Itu dia guys, topik atau tema untuk readingan kali ini. Dan aku bicara dengan all zodiac sign ya, dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini masuk dalam kategori mini video ya guys. Durasinya singkat-singkat saja, dan tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi, dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke, kerjasama dari kamu sangat diperlukan sekali dalam readingan ini guys. Because I still cannot feel anything right now. Please, please. Aku minta tolong silakan difokuskan wajah orang ini guys, yang nyebelin ini, yang tiba-tiba menjauhimu ini ya. Setelah difokuskan wajahnya, kemudian bayangkan kamu mengubah wajah dia menjadi wajah Doraemon. Bercanda. Mari kita coba sekali lagi ya. Sudah ada belum yang datang? Halo. Kalau sudah dibayangkan wajahnya, sebutkan namanya. Gak usah penuh kebencian guys, biasa aja, santai aja nyebutnya. Nah, sudah. Terima kasih banyak ya. Oke, kita langsung mulai guys dari oracle dulu yang pertama. Ini akan menjadi pilot untuk readingan ini. Halo. Kamu yang lagi kesel karena tiba-tiba seseorang menjauhimu, nggak ada kabar yang jelas, tidak ada alasan yang jelas. Telepon the Almighty God, telepon the Archangel, telepon the Holy Spirit, to come to this reading, please. I feel nervous. Orangnya, bukan kamu. Yang sedang kamu pikirkan ini, yang tiba-tiba menjauhimu ini yang nervous. Oh, begitu. Oh, dia menemukan sesuatu tentang kamu guys. Dia stalking kamu dan menemukan sesuatu tentang kamu, tapi itu good things, hal baik tentang dirimu, dan kemudian membuat ini orang kasihan deh lo, minder dari kamu ya. Oke. Vulnerability and freedom. Vulnerable itu artinya rapuh guys ya, rapuh. Kayak rengginang baru digoreng itu vulnerable. Itu mah crunchy ya. Crunchy itu renyah. Vulnerable itu udah bodo amat dah sama rengginang. Tapi aku suka rengginang loh. Tapi kalau yang asli, beneran asli, vulnerability ini lebih ke arah mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Ketika kita sudah bisa mengakui bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini manusia, kesempurnaan hanya milik almarhumah Bunda Dorce semata. Bercanda, susah. May she rest in peace. Vulnerability ini tandanya kita mengakui bahwa diri kita ini tidak akan pernah sempurna ya, dan lemah atau gampang hancur itu emang karakter dasar manusia. Itulah vulnerability ya. Tapi banyak orang yang akan mengatakan no, I'm very very strong, kayak begitu guys ya.
even sebenarnya lagi rapuh banget. Sama seperti orang ini yang sedang kamu fokuskan ini, yang tiba-tiba menjauhimu ini, yang dia tunjukkan itu I'm strong, I'm okay, I'm fine, I'm handsome, I'm pretty, I'm beautiful begitu. Tapi sebenarnya lagi rapuh. Jadi tentang vulnerability and freedom, karena rapuh dan kemudian kayak menganggap bahwa sekelilingnya itu kemungkinan besar akan mengancam dia, ya. I'm so fragile right now. Orang mendekat aku bisa hancur. Orang lirik aku bisa hancur. Orang bilang psst, gitu ke aku bisa meleleh ya. Dan kemudian kayak butuh menjauh dari kamu saat ini. Tapi yang jadi pemicu utamanya, pas aku ngambil kartu oracle tadi, this person found something about you, a great things. Hah? Gitu, kayak nggak nyangka kalau kamu ternyata begitu, dan kemudian dia memilih mundur. Tapi yang ditunjukkan adalah arogansi atau kecongkakan, karena memang begitulah tipikal orang yang menghindari vulnerability ini. Ya nggak boleh, jangan sampai kamu melihat dia rapuh, tapi sebenarnya mah rapuh kalau melihat kamu. Interesting. Leo, kenapa aku sebut Leo? Nggak tahu, mungkin ada yang merasa sedang berurusan sama Leo atau yang nonton video ini Leo. Halo, please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pisces, kabar dia yang tiba-tiba menjauhi orang yang sedang menonton video ini. Three of Wands. Aku akan ambil 3 kartu dari sisi dia guys, dan 1 kartu dari sisi kamu ya. Ya, Eight of Pentacles. Oh, teman kerja kamu ya. Oke. King of Sword. Galak ini guys orangnya guys, hati-hati ya. The Six of Pentacles. Aku pengen lihat dari sisi kamu. Oh, the Four of Pentacles. Ya, bagus lah. Karena pada akhirnya at the end of the day, kalau kata orang luar sana, who cares? Kamu akan bilang begitu, ya baguslah ya. Ya, kartu Eight of Pentacles datang, kalian banyak bicara tentang hal duniawi guys. Ya, ini biasanya partner kerja atau kalau yang kuliah satu jurusan atau satu universitas. Oke, atau ini lebih ke arah bidang pendidikan. Aku lihat somehow, I don't know. Karena Eight of Pentacles ini juga bisa jadi antara sesama orang yang sedang kuliah ya guys. At the same vibes, at the same frequency, collaboration. Bisa jadi kalian itu berdua sering ngerjakan tugas bareng, ya mungkin S2, S3. Atau kalau enggak pun di kantor, tapi berada dalam satu tim ya. Entah apa yang terjadi kan, entah apa yang merasa. Tapi ini orang nggak mengenal kamu dengan baik dulunya berarti ya. Jadi kayak mungkin PDKT, dan kemudian ya namanya orang PDKT pengen tahu dong lebih banyak hal daripada sekedar yang biasa-biasa. Kalau misalnya orang yang biasa-biasa taunya cuma 30% tentang kamu, nah dianya yang lagi PDKT ini pengennya taunya banyak dong, kalau bisa 100% tentang kamu. Lalu dia melakukan praktik stalking itu guys, yang aku bilang tadi, cari informasi dengan daya dan kemudian menemukan sesuatu yang sangat istimewa tentang dirimu. Itu yang membuat dia vulnerable. Oh my god. Minder. Dan King of Sword ini protektif, karena semua king duduk ya. Beda dengan Knight of Sword, karena Knight of Sword itu pasti menyerang guys. Apa lu buak gitu. King akan semuanya duduk. Oke, ini hantu kingnya terlihat duduk gak sih? Ya dia duduk lah ya. Hantu gak bisa duduk guys, karena kakinya gak napak ke tanah. Tapi kalau di deck konvensional, every king pasti duduk di atas singgasana. Itu adalah simbol dari kekuasaan atau power ya. King tidak perlu bergerak, king memanggil orang. Tapi king ini tidak berani memanggil kamu, justru malah put the sword right before you. Merasa terancam tentunya ya. Kenapa? Karena dia bikin pedang di depannya, jangan sampai kamu mendekat. Nah di masa itu kamu ngerasa ada yang salah dong. Omongan baik-baik aja, ngobrol pun baik-baik aja, tiba-tiba menjauh. Ya itulah guys efeknya kepo terlalu banyak. Bisa jadi yang dia ketahui ini tentang prestasimu ya. Kalau kalian yang sedang resonate dengan readingan ini dalam hal pekerjaan, ini prestasi guys. Something you did before, dan kemudian itu langsung bikin dia kayak kerupuk kena melempem kena air ya.
Kalau ini tentang perkuliahan mungkin atau sekolah, universitas, dia menemukan track record baik tentang kamu. Bisa jadi mungkin kamu bikin jurnal atau bikin tugas yang bagus banget gitu, atau dia searching nama kamu dan kelihatanlah kalau kamu itu double major atau mungkin triple major guys ya. Sementara dia mungkin sudah pernah sempat gembar-gembor bahwa dia S1 gitu guys di universitas swasta kelas 3. Dan dia cerita ke kamu mungkin betapa sulitnya menyelesaikan skripsi S1 dulu sampai keringat dingin malam-malam gitu. Dan kemudian kamu antusias mungkin mendengar ya, namanya orang lagi PDKT ya, gitu. Dan kemudian dia entah kenapa kayak merasa memperbodohkan dirinya sendiri di depanmu gitu deh ya. This is not your fault guys, ini bukan salah kamu. Kalau ada orang yang minder sama kita guys, itu bukan salah kita. Masa kita harus menurunkan diri kita supaya dia merasa setara dengan kita? Yang benar aja dong, yang boneng aja dong, ya nggak sih? Satu-satunya cara supaya at the same frequency atau at the same vibes, dia naikkan dirinya. Tentu dia bisa jual beberapa hal dari dirinya yang mungkin tidak kamu punya, kan begitu ya. Oh jadi kamu itu triple major ya, jadi udah doktor 3 mata kuliah 3 jurusan gitu guys. PhD-nya jadi dari 3 universitas begitu. Oh ya, mungkin dia bisa bilang aku sih cuman S1 dari lulusan swasta, dari universitas swasta kelas 3, tapi sekarang aku lagi punya anak asuh misalnya. Itu pasti bikin kamu kan gitu ya. Harusnya ada anak asuh aku ada 6, semuanya itu lagi aku ajari sendirian. Jadi mereka tuh sekali datang ke rumah memang gak punya biaya untuk sekolah, jadi aku tak ajari baca, tak ajari tulis, atau tak ajarin ngaji misalnya begitu. Nah itu kan something that they can sell for you begitu, yang akan bisa membuat mereka itu langsung merasa setara dengan kamu ya. The Four of Pentacles muncul di sini, inilah bukti bahwa kamu cerdas. Makanya tadi aku bilang ini kayaknya berkaitan dengan prestasi. Karena kamu terlihat tidak mau menurunkan dirimu di depan dia. Even kamu penasaran, tapi kamu tidak akan menurunkan nilaimu. Kamu tidak akan bertanya-tanya why, what the fuck on earth is going on with you. Kenapa kamu tiba-tiba diam? Dulu kita chat-chatan itu bisa 1000 line di WA itu satu hari. Kok sekarang cuma 1 aja, itu pun cuma apa adanya aja balasnya. Kamu gak akan mau nanya-nanya begitu, walaupun kamu penasaran ya. Nah, kalau kamu saat ini ngejar-ngejar gitu guys, tolong berikan penjelasan. Ini bukan readingan kamu. Ini readingan untuk kalian yang bilang oh it's okay, kamu datang okay, welcome, kamu pergi pun goodbye, gak masalah ya. The King of Swords dan kemudian The Six of Pentacles, aku lihat ini orang akan mengagumimu dari kejauhan, tapi tidak akan pernah menunjukkan bahwa dia kagum sama kamu. There's something wrong with this person. ada yang slack gitu guys di sarafnya aku. Mungkin dia membutuhkan pertolongan dari medis segera. Karena The Six of Pentacles itu kan one sided situation ya. Di masa-masa seharusnya bisa two sided ya. Harusnya kan bisa barengan gitu. Karena The Six of Pentacles di awal-awal baik-baik aja begitu. Yang bikin jadi gak baik-baik aja ini adalah kebenaran tentang dirimu yang menurut dia hebat banget, yang gak sanggup untuk dia terima atau dia hadapi. Itu jadinya one sided, hanya bisa mengagumimu dari kejauhan ya. Yang penting kamu ketahui kabar dia galau, King of Swords ya. Dan kemudian itu tidak mengubah pendapat dia tentang kamu. Apapun yang pertama kali membuat dia ini pengen kenal atau pengen dekat sama kamu, itu masih tetap ada. Karena The Six of Pentacles ini one sided yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya kagum ya kagum aja gitu, tapi kayak ngerasa kayak nggak bisa deh, nggak sanggup deh, nggak mungkin deh gitu ya. Atau mungkin dia tiba-tiba guys ngecek ke rekening bank kamu gitu ya, ternyata di sana ada 500 miliar gitu, sementara dia masih Senin Kemis begitu ya, bisa jadi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kayak impossible is just touching the star, seperti memegang bintang, dan kamulah bintangnya. Kasian ini orang. Oke. Tips untuk kamu tidak akan bisa berada di vibes yang sama dengan ini orang kecuali kamu menurunkan dirimu. Kamu harus meloncat dari tempat tinggi. Bintang ini harus jatuh supaya bisa sejajar dengan tanah, supaya bisa one vibes. Tapi apakah benar kamu mau melakukan itu? Yang aku lihat singgah guys ya. Beberapa di antara kalian mungkin sudah kepikiran, is okay lah, apapun ceritanya aku akan
mencari jalan untuk bisa terkoneksi kembali atau membuat kami kembali mengalami the Eight of Pentacles. No. Ya. Jangan turunkan value-mu, nilaimu. Orang yang akan satu frekuensi, satu vibes denganmu datang jika kamu konstan di vibes yang sama. Kalau kamu naik turun, itu namanya alay. Bukan alay. Itu namanya labil, ya. Dan orang yang labil akan meng-attract orang labil lainnya. Kemungkinan besar itu yang di awal kamu lakukan. Makanya dia datang ke dalam hidupmu. Karena kalau dia in a good vibes sama dengan kamu, dia ini tidak akan menjauh, guys. Berarti one day in the past kamu turunkan value-mu, makanya kalian bisa ketemu di Eight of Pentacles sehingga sama dengan dia. Dan it's like white lies atau bohong dalam tujuan baik kata mereka. Tapi ya namanya energi gak bisa dibohongi, gak bisa ditipu ya. Kalau kamu menurunkan dirimu, dia akan segera mencari tahu, oh ternyata kamu tidak begitu out. Dan mungkin dia sudah menganggap kamu manipulatif, maybe, atas pemikirannya sendiri yang itu adalah bukan urusan kamu. Okay? Tapi yang jelas, don't ever lower your value again hanya untuk bisa mencapai the Eight of Pentacles. Ya, find another person yang berada di value yang sama denganmu, supaya lebih tenang, lebih nyaman tanpa perlu menyesuaikan apapun, ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu, guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan kabar dia yang tiba-tiba menjauhimu untuk bulan Desember 2023, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.